Yo, halo semua. Minggu lalu aku sempat bahas terkait bagaimana cara kita memanggil API. Dalam kondisi API-nya atau server API-nya itu sama sekali tidak konsisten. Dan salah satu caranya itu adalah melakukan logging request respon yang kita lakukan. Dan di Golang sendiri, kalau kita ingin melakukan logging request respon, itu ada beberapa cara. Salah satu cara yang bisa kita lakukan itu kita bisa memanfaatkan interface round tripper yang ada di HTTP kliennya Golang. Bagaimana interface round tripper ini? Mari kita bahas. Untuk pembahasan kali ini aku sudah sediakan starter code-nya. Starter code-nya sama seperti minggu lalu. Jadi kalau kalian ingin tahu lebih detail mengenai starter code ini, silahkan tonton videoku yang mengenai bagaimana cara kita manggil API yang baik dan benar. Oke, di sini sudah ada dua main. Yang pertama adalah main.go biasa. Ini merupakan server yang nantinya berperan sebagai server yang nggak konsisten. Dan apabila di klien, ini kliennya nanti akan memanggil server yang nggak konsisten ini. Jadi seperti itu. Jadi akan ada dua server yang aku jalankan. Dan nanti bagian logging ini akan aku terapkan di bagian klien. Dan di sini, di klien ini sudah menerapkan arsitektur clean architecture. Jadi apabila kita masuk ke bagian use case, di sini ada panggilan repository. Ini repository yang varian yang sudah aku perbaiki. Dan kita bisa masuk ke sini, lalu panggilan API-nya yang akan kita logging akan masuk di dalam sini. Oke, kita masuk ke bagian round tripper-nya. Di sini aku akan buat package baru bernama utils. Lalu ada sub package di dalamnya. Ini bernama http client. Sini aku namakan http client.go. Lalu di sini aku bisa buat dua fungsi new client with log misalnya. Dan dia akan return http.client seperti ini. Kita bisa return terlebih dahulu. Default client. Client. Seperti ini. Lalu bagian round tripper-nya di mana? Bagian round tripper-nya itu kita bisa memodifikasi nilai transport di dalam objek client. Nilai transport ini apabila kita nggak isi, secara default dia menggunakan default transport. Jadi nanti kita juga bisa memanfaatkan default transportnya kalau kita ingin mengkonstruk HTTP round tripper kita. Dan apabila kita cek di dalam tipe dari transport ini tuh dia bertipe round tripper, yang dimana round tripper ini merupakan interface. Dan interface-nya ini hanya berisi metode round trip aja dengan parameter request dan return berupa respon maupun error kayak gitu. Jadi apa sih round tripper itu? Round tripper itu gampangnya merupakan kayak sejenis middleware yang bisa kita chain nantinya. Nanti akan kita demokan lebih detail. Kita bisa buat round tripper baru. Di sini aku akan buat suatu struct namanya log round trip. Lalu kita bisa implement metode-metode yang kita perlukan untuk round tripper, yaitu round trip ini. Log round trip. Seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa inputkan log round trip-nya. Dan kita masukkan di dalam transport. Seperti ini. Dan kita bisa implement metode-metode atau kita bisa implement logging kita di dalam round trip ini. Tapi sebelum itu, karena round trip ini dia sifatnya chaining, kita perlu teruskan atau kita perlu definisikan round trip selanjutnya. Yang dimana untuk agar lebih simpel, round trip selanjutnya itu bisa berupa default transport yang ada di HTTP client. Kita bisa buat next kayak gini. Oh, next round trip aja deh. Next round trip. Lalu kita definisikan sebagai round tripper seperti ini. Lalu nanti di dalam sini http default transport kayak gini. Dan nanti di sini ini aku bisa return gini dulu terlebih dahulu. Next round trip. Next round trip round trip. Dimana dia kayak gini. Oke.
Jadi nanti chainingnya akan seperti ini. Nanti loggingnya kita akan terapkan di sini. Dan setelah kita logging requestnya, kita bisa teruskan requestnya itu menggunakan default transport yang ada di HTTP client seperti itu. Oke, kita bisa terapkan loggingnya. Cara untuk menerapkan logging di sini itu kita bisa baca loggingnya request terlebih dahulu ya. Kita bisa baca request body-nya. Cara bacanya itu kita bisa menggunakan io.readAll. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apabila request body kita gede, io.readAll ini kurang suitable karena dia membaca semua isinya, semua isi dari request body ini. Jadi akan memakan memori kayak gitu. io.readAll, dimana io.readAll ini dia return byte dan error. Byte dan error. Aku namakan seperti ini. Apabila terdapat error, di sini aku bisa gagalkan aja requestnya. Nil dan error seperti ini. Lalu di bagian request byte ini sudah berisi isi dari request body kita. Seperti itu. Jadi kita bisa log request byte ini. Sesimpel itu. Log.print request byte. Misalkan seperti ini. Karena ini byte, kita perlu yang human readable. Jadi kita konversikan ke string. Seperti ini. Apabila kita coba, ini tuh pasti dia akan berhasil melakukan logging requestnya. Tapi karena io.readAll ini dia sifatnya adalah karena request body ini dia sifatnya melakukan read sampai ke ujung filenya, sampai end of filenya. Dan apabila kita read kembali, dia tuh nggak bakal mau. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena sudah di read sampai end of filenya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita mengembalikan request body-nya ke semula. Kita bisa lakukan ini request.body dengan menggunakan io.nope_closer. Dan kita kembalikan request byte ini itu ke dalam format reader. Format readernya kita bisa buat pakai package bytes, lalu new reader seperti ini, dan request byte. Nah kayak gini. Dengan kita mengembalikan sifat readernya dari request body ini nantinya bisa di-read di repository kita tanpa mengganggu flow yang sudah ada, seperti itu. Nanti bisa di-read di sini. Oke, ini untuk logging requestnya. Tapi kalau approach kita kayak gini, udah bisa sih. Ini aku perjelas aja. Bisa aku perjelas request seperti ini. Dan kita bisa gunakan round trip. Kita bisa gunakan klien baru kita itu di repository kita. Ini akan menggantikan http.default client ini. Misalkan aku panggil packageku tadi, http client.new client with log. Seperti ini, terus dia akan mendapatkan http client baru. Aku namakan client. Dan client ini akan menggantikan default client. Kayak gini. Aku coba restart di bagian kliennya. Dan aku run ulang. Aku coba panggil lagi. Ini panggilan ke client. Call API success. Apabila kita cek, nah requestnya ini dia sudah berhasil kita log. Karena kan request kita berupa JSON ya. Apabila kita inspect di Postman-nya, ini berupa JSON. Dan JSON-nya itu strukturnya seperti ini. Dan apabila kita kirimkan ke server, dia akan di-log sebagai JSON ini, berupa request-nya. Kita bisa lanjut ke bagian respon. Untuk bagian respon, ini kurang lebih approach-nya sama. Tapi kita ingin setelah dia melakukan round trip, ini dia jangan return dulu. Karena respon atau return value dari round trip ini merupakan respon kita. Respon yang nantinya hendak kita log. Jadi kita perlu keluarkan round trip-nya terlebih dahulu. Lalu kita save ke variabel terpisah. Kayak gini. Dan caranya sama. Ini kita bisa kopas bagian sini. Dan dia respon. Dan respon ini harusnya ada respon body. Nah ini. Respon body.
res dot io dot read all terlebih dahulu, res dot body. Ini sama. Kayak gini. Terus ini res byte. Nah, di bagian knob closer ini approach-nya sama. Karena res body itu juga kalau kita sudah read sampai ujung file atau end of file, itu dia nggak bisa di read kembali oleh reader lain. Karena itu kita perlu kembalikan dia ke tempat semulanya. Kayak gitu. Terus jangan lupa kita log response. Kayak gini. Dan di bagian returnnya ini kita bisa return res tanpa error, karena kalau sampai di sini itu pasti errornya dan nil kayak gitu. Oke, kita bisa rerun server kita. Kita balik ke Postman tadi, terus kita coba run. Sukses. Dan ya, seperti ini untuk responnya. Apabila kita coba untuk request line, misalkan di sini aku coba 3 yang dimana dia harusnya error. Dan kita inspect di sini responnya, ini udah ada errornya. Jadi respon dari servernya ini nanti kayak gini. Ini kedobelan karena aku sudah ada handling atau centralized error handlingnya di bagian middleware. Sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Kayak gitu. Oke, sebenarnya itu sudah selesai untuk bagian implementasi logging kita. Cuman, biasanya logging itu kita terapkan secara structured. Sebenarnya kita bisa modifikasi ini. Kita bisa buat log ini lebih structured pakai struct. Misal di sini log request respon, ya kayak gini aja. Terus di sini dia ada request rec gini aja. Terus dia berupa string. Lalu ada respon, dia juga berupa string. Terus ada status code, ini juga perlu kita log string. Lalu ada method. Lalu ada URL. Jangan lupa juga untuk tag JSON-nya. Request. Response. Status code. Method. Dan di sini URL. Nantinya log request respon ini akan kita marshal sebagai JSON dan kita akan log. Jadi kita bisa hapus ini. Request dan respon. Request response. Misalkan aku namakan seperti ini. Log request respon, kita buat struct-nya. Lalu jangan lupa kita marshal. JSON.marshal. Ini dia menerima ini. Oh ya, dia juga return error. Kita cek seperti biasa. Dan di log JSON ini dia bentuknya byte. Kita perlu konversikan sebagai string, kita replace di sini aja. Oke, selanjutnya adalah kita isi log request respon ini. Requestnya akan aku isi dari request byte. Responnya akan aku isi dari respon byte. Status code-nya ini res.status. Kita bisa comot status code-nya itu dari objek respon. Seperti itu. Terus metodnya ini di bagian request-nya. Request.method kayak gini. Terus URL ini ada di request URL.string. Seperti ini. Ya, kita coba ulang. Kita balik ke Postman kita, terus kita jalankan ulang request-nya. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. Dan kalau kita sudah buat secara jelas dan structure seperti ini, kalau nantinya hendak kita parsing, itu dia lebih gampang.
karena dia formatnya udah jelas, dia formatnya udah seragam, dan dia lebih informatif karena kita melakukan logging beberapa atribut atau beberapa variabel, kayak misal ada request, respon, terus ada status code-nya apa, terus ada URL-nya apa yang di hit, terus ada metodenya apa. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini dan semoga bermanfaat. Apabila kalian ada request topik atau apapun yang bisa kita bahas di video selanjutnya, bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Apabila kalian suka dengan videonya, silahkan klik like dan subscribe. Apabila kalian nggak suka, ya silahkan dislike aja, nggak masalah. Oke, sekian dariku and I'll see you guys in the next video. Bye-bye.